Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mencoba merenungkan satu kalimat dari Raja Daud yang tertulis dari Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Sebuah Mazmur yang lahir dari hati yang sangat hancur, dari jiwa yang diliputi rasa bersalah karena dosa, namun sekaligus dari hati yang rindu untuk kembali kepada Allah, dipulihkan oleh kasih dan rahmat-Nya. Kalimat ini bukan hanya sekedar pengakuan dosa, tetapi juga merupakan ungkapan terdalam dari seseorang yang sungguh-sungguh menyadari betapa besar kesalahannya dan betapa ia sangat membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, kesadaran adalah awal dari pertobatan sejati. Ketika Daud berkata, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, ia sedang menunjukkan kepada kita bahwa langkah pertama menuju pengampunan bukanlah dengan menyembunyikan dosa, bukan juga dengan mencari-cari alasan atau pembenaran atas kesalahan yang telah ia perbuat, melainkan dengan menyadari sepenuhnya bahwa dosa itu benar-benar nyata, bahwa pelanggaran itu telah dilakukan, dan bahwa semua itu berasal dari dirinya sendiri. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna tanpa celah, tetapi ia sangat menghargai hati yang jujur, yang berani berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa. Di tengah dunia yang semakin hari semakin terbiasa menutupi kesalahan, menyalahkan orang lain, dan mencari kambing hitam atas segala yang buruk atas yang terjadi, pengakuan Daud menjadi sangat kontras sekaligus menjadi mulia. Ia tidak menunjuk jari kepada siapapun. Ia tidak berkata bahwa dosa itu terjadi karena situasi, karena tekanan, atau karena godaan orang lain. Ia tidak berkata bahwa kesalahan itu seharusnya dimaklumi. Sebaliknya, ia mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatan salah yang ia lakukan, dan ia menyadari bahwa selama ia belum jujur di hadapan Tuhan, hatinya takkan pernah tenang. Yang kedua, dosa yang tidak diakui akan terus membebani hati. Ketika Daud berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, ia menggambarkan kepada kita bahwa dosa yang belum diselesaikan, yang belum dibawa kepada Tuhan, akan terus menjadi beban di dalam hati, akan terus mengganggu ketenangan pikirannya, akan terus menjadi luka yang terbuka dalam batin kita. Daud tidak bisa tidur dengan tenang, tidak bisa beribadah dengan damai, bahkan mungkin tidak bisa menikmati hidup dengan sepenuh hati, karena ia tahu bahwa dosa yang belum ia akui adalah kesalahan besar yang belum ia bawa dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan bersalah memang menyakitkan. Tetapi jika kita berani untuk melihat dari sudut pandang rohani, rasa bersalah itu adalah tanda bahwa hati nurani kita masih hidup, bahwa suara Tuhan masih berbicara dalam jiwa kita, bahwa belas kasihan dan karunia Tuhan sedang mendorong kita untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan kita biarkan diri kita terbiasa dengan dosa, hingga hati menjadi beku dan tidak lagi peka. Jangan biarkan dosa yang disimpan membuat kita jauh dari Tuhan, kehilangan damai, kehilangan sejahtera, dan merasa tidak layak untuk datang ke hadapannya. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak menolak orang yang mau kembali. Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari orang yang mau bertobat. Dan Tuhan sangat dekat dengan orang yang hatinya remuk karena dosa. Yang ketiga, hati yang hancur justru menyenangkan hati Allah. Saudara-saudaraku semua, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya menerima kita kalau kita sudah menjadi lebih baik, kalau kita sudah bersih, kalau kita sudah layak. Tapi sebenarnya kebenaran justru sebaliknya. Tuhan justru menantikan kita datang di saat kita masih kotor, masih penuh luka, masih penuh rasa bersalah, karena dia tahu bahwa hanya kasih-Nya yang sanggup menyucikan, hanya pengampunannya yang sanggup menyembuhkan, dan hanya anugerah-Nya yang sanggup memulihkan seluruh keberadaan kita. Mazmur pasal 51 adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menutup pintunya bagi pendosa yang mau datang dengan hati yang tulus dan remuk. Kalimat indah di ayat lain dari Mazmur ini menyebutkan,
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Artinya ketika kita datang dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang jujur, dengan kerendahan diri tanpa topeng, justru saat itulah Tuhan paling senang menerima kita. Bukan persembahan materi, bukan keberhasilan, bukan pencapaian yang membuat Tuhan tersentuh, tetapi kerendahan hatimu dan pengakuan jujurmu di hadapan dirinya. Untuk itu saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 51 ayat 3 mengajarkan kita satu kebenaran yang sangat penting dalam hidup kita, bahwa pengakuan dosa adalah awal dari segala pemulihan. Ketika kita sadar akan pelanggaran kita dan tidak lagi menyembunyikan di balik alasan ataupun kebiasaan, ketika kita berani datang dengan hati yang terbuka dan berani berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa, maka disitulah letak kasih Allah bekerja dalam kuasanya yang tak tergambarkan. Jangan takut untuk mengakui dosa. Jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Ia adalah Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah lelah mengampuni dan menyambut anak-anaknya yang para pendosa itu. Untuk itu saudara-saudara semua, kiranya setiap kita boleh belajar untuk memiliki kerendahan hati seperti Daud. Berani berkata jujur kepada Tuhan dan berani mengalami pemulihan yang sejati dalam kasih dan pengampunannya dari Allah. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.